Saudara, Polda Sumatera Utara menangkap satu pelaku tambahan dalam kasus penyerangan jaksa di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Polisi mengungkap korban dan juga pelaku saling kenal. Satu pelaku tambahan berperan sebagai pengemudi sepeda motor dan membawa eksekutor untuk menyerang korban, John Welsi Sinaga, dengan senjata tajam. Pelaku mengaku diperintah oleh Alpa Patria Lubis. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan menjelaskan motif pembancokan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang ini masih didalami di Treskrimum Polda Sumatera Utara. Namun diyakini jaksa dengan pelaku yang memerintahkan dua eksekutor saling mengenal. Polda Sumatera Utara juga sedang mendalami dugaan keterlibatan para pelaku dengan kasus kejahatan lainnya. Perannya sudah kita amankan. Pertama AFL alias K itu sebagai yang menyuruh, kemudian SD atau inisial G itu sebagai eksekutor, dan M alias B itu sebagai membantu yang menyetir. Pelaku dan korban saling kenal. Ya, kami sedang mengembangkan kasus tersebut jika ada motif-motif ataupun ada tersangka-tersangka lain yang terlibat. Ada kemungkinan kasus yang ditangani oleh Pak Jaksa, Pak? Ya, itu masih pendalaman kami. John Welsi Sinaga, jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan juga stafnya tengah berada di ladang sawit di Desa Perbaingan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Sabtu 24 Mei 2025. Sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, datang dua orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor dan menyerang kedua korban. Kedua pelaku kabur saat mengetahui kedatangan sopir pengangkut sawit. Sopir itu kemudian menolong kedua korban. Saksi menemukan kedua korban tergeletak penuh luka. Saksi kemudian menolong korban dengan membawa mereka ke RSUD Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban menjalani perawatan lantaran luka yang dialami korban cukup parah. Polisi menangkap 3 pelaku penyerangan dengan senjata tajam terhadap jaksa Kejaksaan Negeri Deli Serdang John Wesley Sinaga dan seorang stafnya. Mereka merupakan eksekutor dan dalang di balik penyerangan itu. Salah satu pelaku ditangkap di Kota Binjai. Seorang saksi menjelaskan melihat 2 orang mengendarai sepeda motor dan meninggalkan lokasi kejadian. Tak lama berselang terdengar suara korban minta tolong. Ada Vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi, bang kenapa tangannya berdarah? Udah aman kata dia. Rupanya nggak lama dibawa teriak, nggak tolong. Mau main dibacok katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang kok aja ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Bapak langsung ambil lari ke rumah sakit. Itu yang luka apanya aja bang, korbannya? Sini ya. Itu siapa? Siapanya yang luka bagian situ bang? Bang Wewen itu, bang Johnnya. Lagi ngapain korban itu bang di situ? Panen sawit. Korban John Wesley Sinaga mengalami luka senjata tajam di pergelangan kiri, sementara satu korban lain mengalami luka di lengan kiri. Kedua korban kini dirawat di RSUD Amri Tambunan di Lubuk Pakam. Sementara polisi tengah mendalami motif dalam kasus ini serta memburu sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas kasus penyerangan dengan senjata tajam terhadap jaksa Kejari di Deli Serdang bersama dengan Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Anam. Ini bagaimana Kompolnas melihat kasus ini dan melakukan pengawasan terhadap kasus ini? Ya, yang pertama-tama kami ikut prihatin ya atas peristiwa ini dan berbelasungkawa ke rekan-rekan kejaksaan. Tapi ini semakin menandaskan kita semua bahwa pentingnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku ormas atau fenomena ormas di Indonesia. Ya, ini lepas dari soal motif gitu ya. Penyerangan sebelumnya ke polisi sebagai penegak hukum, terus ini ke kejaksaan juga sebagai penegak hukum. Apalagi kalau nanti terbukti ada hubungan penegakan hukum dengan peristiwa pembacokan ini, itu kan berarti serangan langsung terhadap fungsi-fungsi negara. Oleh karenanya kami mendukung Polda Sumatera Utara ya, atau Polres Medan yang menangani kasus ini untuk
secara serius membongkar semuanya. Jangan berhenti di hanya peristiwa ini, gitu. Tapi rekam jejak ormas tersebut harus dilihat secara detail, ya, seberapa sering mereka melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Kalau itu sudah melakukan pola kekerasan dan sebagainya, ya rekomendasikan untuk dibubarkan. Jadi tidak cukup berhenti di soal-soal per peristiwa. Saya kira ini penting untuk menjadi acuan kita, apalagi Pak Presiden, Pak Menko Polkam itu juga sudah memberikan perintah ya untuk memberikan atensi terhadap berbagai fenomena kekerasan yang dilakukan oleh ormas. Mas Anam sendiri sudah tahu terkait dengan korban ini tengah menyidiki ataupun menangani kasus apa dan apakah ada kaitannya dengan pelaku, mengingat informasi dari polisi korban dan juga pelaku ini saling kenal? Iya, kalau mendengar berbagai informasi memang ada kaitannya dengan nanganin kasus, tapi apakah betul ataukah tidak ya biarkan teman-teman kepolisian yang melakukan penyidikan. Tapi saya kira lepas dari soal motif ya, serangan identitas kepada penegak hukum ini harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat serius, apalagi kalau ini bersinggungan dengan fungsinya. Kalau betul misalnya ini serangan terhadap jaksa adalah serangan ketika fungsi-fungsi kejaksaan ya melakukan fungsinya, misalnya informasi walaupun ini belum tentu benar atau tidak motifnya, ini karena putusan A terus dilakukan banding gitu ya, terus jaksanya diserang kayak begini. Kalau betul itu yang terjadi, ini kan berarti serius menantang negara. Oleh karenanya kita mendorong kepolisian khususnya yang sekarang terjadi Polda Sumatera Utara untuk bertindak tegas dan tidak mendorong polisi untuk bertindak tegas ya, Mas Anam. Anda tadi menyebutkan bahwa ada ormas begitu. Apakah Anda juga menilai ataupun melihat bahwa keterlibatan ataupun sosok orang-orang sebagai pelaku mereka di-backing oleh ormas-ormas tertentu begitu sehingga akhirnya mereka berani melakukan aksi ini? Biasanya ormas kan memang merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki kewenangan karena salah satunya di backing gitu ya. Saya kira momen saat ini seluruh Indonesia harus menjadikan momen untuk membongkar itu semua ke akar-akarnya gitu. Kalau perlu memang ormasnya dibubarin, biar tidak meresahkan masyarakat, tidak terjadi lagi pembakaran mobil polisi, tidak terjadi pembacokan kepada jaksa maupun kepada masyarakat, pemerasan dan sebagainya. Ya, mumpung ini juga Pak Presiden memberikan perhatian terhadap fenomena ormas. Gitu. Pak Kapolri juga di secara internal kepolisian Pak Kapolri juga memberikan atensi terhadap berbagai perilaku ormas. Lah momen ini tolong digunakan sebagai satu momen untuk membongkar semuanya. Jadi kalau ada kasus, jangan hanya berhenti di kasusnya, tapi lihat polanya. Kalau polanya terus-menerus terjadi kayak begini, artinya memang sistematis. Tidak hanya pelaku lapangan yang harus diseret, yang bertanggung jawab, tapi juga siapapun yang memberikan perintah, siapapun pemimpin ormasnya. Ya, untuk ormasnya sendiri bisa dievaluasi. Ketika evaluasinya memenuhi syarat undang-undang ormas misalnya, ya bisa koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri misalnya untuk membubarkan ormas tersebut. Karena kita tidak boleh kalah dengan para preman, kita tidak boleh kalah dengan perilaku tindak kekerasan. Negara ini diciptakan dengan perdamaian. Sebenarnya kita senang banyak ormas ya, karena esensinya adalah berorganisasi itu juga dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi, tapi berorganisasi yang damai, ya, yang membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu negara untuk mengembangkan pembangunannya, bukan melakukan tindakan kekerasan, preman dan sebagainya. Berarti Kompolnas mendorong terkait dengan kasus penyerangan jaksa ini tidak hanya berhenti pada pelaku, tapi harus juga mengusut sampai ke akar-akarnya, termasuk mereka yang ada di balik ataupun dalang, meskipun itu ormas. Oh iya, iya siapapun itu, baik organisasinya maupun aktornya, siapapun di balik itu harus diusut gitu, agar memang rasa nyaman di masyarakat terwujud. Rasa nyaman untuk melakukan fungsi-fungsi penegakan hukum oleh semua aktor penegak hukum, mau polisi mau jaksa juga aman. Ya kan, kemarin polisi mobilnya dibakar, ini sekarang kalau ini betul dengan ada kaitannya motifnya, backgroundnya dengan penegakan hukum, sekarang jaksa, nanti bisa hakim, bisa siapapun. Nah itu tidak boleh terjadi
Gitu loh. Baik. Karena ini eksistensi negara sedang ditantang dengan serius oleh ormas-ormas kekerasan ini. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas Khairul Anam telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.